Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok APAN ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami beranggotakan Muhammad Islam dan Dia Fauziah berkenaan tentang pluralisme agama dan budaya yang dibimbing langsung oleh dosen pengampu kami yaitu Ahyar Rashidi MPDI dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, kita lanjutkan. Yang mungkin materi yang akan kami bahas dalam materi SPI Sejarah Peradaban Islam, yang pertama adalah apa yang dimaksud pluralitas. Yang kedua itu apa urgensi pluralitas. Yang ketiga apa yang dimaksud dengan pluralitas agama dan budaya. Keempat, apa yang dimaksud dengan pluralisme. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan pluralisme budaya. Dan yang terakhir itu berkenaan tentang apa yang dimaksud pluralisme agama. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pluralitas, pengertian pluralitas. Jadi pengertian pluralitas adalah sesuai dengan realitas yang tampak dan fenomena yang ada, karena memang kenyataannya realitas ini tidak tunggal melainkan terbilang atau plural. Misal saja ada siang, ada malam, ada langit dan bumi, ada bulan dan matahari dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan kembali. Gambaran tentang konsep pluralitas menurut Al-Quran dapat dilihat antara lain pada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang surah Al-Maidah ayat yang ke-48, yakni bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syur'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum wastabiqul khairat ilallahi marjukum jami'a fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat manusia di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekira Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan ayat ini sebagaimana dikutip oleh Nucleus Majid, bahwa Al-Quran diturunkan kepada umat manusia adalah untuk mendukung dan melindungi kebenaran kitab-kitab suci yang telah ada sebelumnya, khususnya bagian-bagian yang jelas tidak dihapus oleh kitab suci Al-Quran. Dan yang dimaksud bahwa Al-Quran menjadi saksi untuk kitab-kitab suci terdahulu ialah bahwa Al-Quran menjadikan hakim yang dapat dipercaya, dalam arti mempertahankan hukum-hukum yang belum dihapus Al-Quran, membenarkan isi yang belum diganti oleh Allah, dan boleh jadi jalan syir'ah atau metode manhaj kitab-kitab yang lama tidak sama dengan jalan dan metode Al-Quran. Namun hal itu tidak hanya karena tuntas khususnya ruang dan waktu, jadi tidak mengganggu dan tidak pula mengurangi keabsahan ajaran yang dibawanya. Kemudian pandangan Ibnu Taimiyah
Taimiyah ini adalah pandangan yang bersifat inklusif. Pandangan ini lebih diperjelas oleh Rashid Rida seperti dikutip oleh Al-Hakim dan terakhir dikutip oleh Niyop bahwa Alkitab tidak terbatas hanya kepada kaum Yahudi dan Kristen atau kaum Majusi, tetapi juga mencakup agama-agama yang lain mempunyai suatu bentuk kitab suci. Kepada Syihab pada akhir penjelasan ketika menafsirkan surah Al-Maidah ayat 48 tersebut mengemukakan bahwa walaupun ayat ini menyatakan kehendak Allah untuk menjadikan prioritas dalam kehidupan umat manusia, namun bukannya menafikan kehendak Allah menjadikan manusia satu dan arti satu keturunan atau asal-usul. Manusia itu pula dari segi suku, bangsa, dan lain-lain, namun yang termulia adalah yang paling takwa. Al-Hujurat ayat yang keempat, yang ke-13. Yang kedua yaitu urgensi prioritas dalam kehidupan kontemporer. Apa sih urgensinya? Di sini dijelaskan dalam dunia Islam dari sejak semula Al-Quran sangat menghargai akal pikiran, bahwa Al-Quran menggambarkan bahwa orang yang tidak menggunakan akalnya adalah lebih bodoh daripada binatang. Karena itu dalam Islam paradigma tunggal itu tidak ada. Akal dan wahyu keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Karena akal tidak mampu lagi menyelami sebuah kebenaran karena keterbatasan datangnya wahyu memberikan informasi. Sebaliknya, ketika wahyu menghadapi tantangan dalam respon realitas kehidupan manusia yang konkret sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, datanglah akan memberikan bantuan sehingga antara akal dan wahyu senantiasa terjadi kerjasama secara sinergis dalam memandu pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era kontemporer serta di dalam penyusun tatanan kehidupan dunia yang ditegakkan di antara nilai-nilai kemanusiaan universal demi terwujudnya kehidupan masyarakat sejagat atau global yang berkeadilan, sejahtera, aman, tentram, dinamis, dan kreatif, serta berkepribadian tinggi dalam eksistensi masing-masing budaya bangsa dan bangsa yang plural. Baik, yang ketiga yaitu pluralitas agama dan budaya. Jadi Al-Quran menjelaskan mengakui masyarakat terdiri berbagai macam komunitas yang memiliki orientasi kehidupan sendiri-sendiri. Manusia harus menerima kenyataan keragaman budaya dan agama serta memberikan toleransi kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya. Oleh karena itu, kecurigaan tentang Islam yang anti plural sangat tidak beralasan dari segi ideologis. Bila setiap manusia memahami secara mendalam ketika plural terdapat dalam Al-Quran, tidak perlu lagi ada ketegangan, permusuhan, dan konflik baik internal maupun antara agama selama mereka tidak saling memaksakan. Serta hakikat perbedaan dalam keagamaan yang muncul semata karena memang adanya kekhususan dan karakteristik yang diciptakan Allah dalam setiap ciptaannya. Dan pluralitas yang menyangkut agama yaitu suatu topik yang sedang kita bicarakan adalah berarti pengakuan akan eksistensi agama-agama yang berbeda dan beragam dengan seluruh karakteristik dan kekhususannya dan menerima kelainan yang lain beserta hak yang berbeda dalam beragama dan berkeyakinan. Nah, mungkin akan dilanjutkan oleh Buya Fauzia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu tentang pluralisme. Di sini menjelaskan tentang pengertian pluralisme. Pluralisme merupakan suatu paham tentang kemajemukan yang mana terdapat beraneka ragam ras dan agama yang hidup berdampingan dalam suatu lokasi. Di sini, pluralisme tidak hanya sekedar hidup berdampingan tanpa mempedulikan orang lain. Hal itu membutuhkan ikatan,
kerjasama, dan kerja yang nyata, ikatan komitmen yang paling dalam. Perbedaan yang paling mendasar dalam menciptakan masyarakat secara bersama-sama menjadi unsur utama dari pluralisme. Oke, yang kelima tentang pluralisme agama. Dari segi konteks di mana pluralisme agama sering digunakan dalam studi-studi dan wacana sosial ilmiah pada era modern ini, memiliki definisi yang berbeda. John Hick yang dikutip dari Anis Malik Toha misalnya menyatakan, pluralisme agama adalah suatu gagasan bahwa agama-agama besar dunia merupakan persepsi dan konsepsi yang berbeda tentang dan secara bertepatan merupakan respon real atau yang maha agung dari dalam peranata kultural manusia yang bervariasi. Dan bahwa transformasi wujud manusia dari pemusatan diri menuju pemusatan yang hakiki terjadi secara nyata dalam setiap masing-masing peranata kultural. Peranata kultural manusia tersebut dan terjadi sejauh yang dapat diamati sampai pada batas yang sama. Dengan kata lain, Hick menurut Anis menegaskan sejatinya semua agama adalah merupakan manifestasinya dari realitas yang satu. Dengan demikian, semua agama sama dan tak ada yang lebih baik dari yang lain. Oke, selanjutnya. Menurut Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan pluralisme agama sebagai berikut. Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Oke. Yang keenam tentang pluralisme budaya. Pengertian pluralisme budaya adalah secara sederhana, pengertian pluralisme budaya adalah terdapatnya lebih dari satu sistem budaya dalam suatu masyarakat. Kemudian, sistem budaya tersebut oleh anggota masyarakat sama-sama diberlakukannya. Pluralisme budaya dapat muncul karena adanya berbagai macam suku bangsa, juga karena adanya proses perubahan masyarakat. Oke. Pluralisme budaya berpendapat bahwa budaya di dalam satu masyarakat dapat dipelihara sejauh perbedaan-perbedaan itu tidak bertentangan dengan nilai dan kaidah utama dari kebudayaan dominan. Ketika dalam masyarakat itu terdapat kelompok kebudayaan yang mayoritas dan minoritas, pluralisme kebudayaan dianggap sama mirip dengan istilah yang sedang populer yakni multikulturalisme, yang mana diartikan sebagai paham yang menyatakan bahwa kelompok etnis dan budaya dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip konsistensi yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati kebudayaan lain. Bila perspektif pluralisme budaya digunakan sebagai kacamata untuk melihat keberadaan aliran keagamaan, maka ada 4. Yang pertama, setiap aliran keagamaan adalah sistem kepercayaan dan sistem nilai, serta tradisi yang berbeda dengan aliran lain. Yang kedua, setiap aliran keagamaan yang berbeda dapat ada secara bersama dengan saling menghormati satu terhadap yang lainnya. Yang ketiga, keanekaragaman aliran keagamaan dapat membantu mengurangi dan memperkecil hegemoni budaya.
aliran agama arus utama terhadap aliran lain yang dianggap minoritas. Dan yang keempat, keberagaman aliran keagamaan dapat memberi sumbangan pada penangkalan proses integrasi budaya menuju monisme budaya. Dengan demikian, perspektif pluralisme budaya akan mencegah hilangnya satu aliran, karena ditelan oleh aliran keagamaan arus utama hegemonis. Dan di sisi lain, menangkal arogansi aliran keagamaan arus utama yang seringkali tergoda atau bahkan secara historis empiris melakukan tindakan pelecehan, penindasan secara mengancam aliran keagamaan lain. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi kita pada hari ini, pada penyampaian kami. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian materi yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ingin menjelaskan kembali tentang pluralisme agama tadi. Ada beberapa sedikit yang perlu dibenahi dalam teks yang kami jelaskan. Di antaranya itu dari pendapat menurut Anies menegaskan sejatinya semua agama adalah merupakan manifestasi dari realitas yang satu. Dan ini pendapat yang mungkin bertentangan dengan Islam, yang mana dalam slide-slide sebelumnya yang di dalam penjabaran atau penjelasan dari makalah kami yang ada di dalam tentang pluralitas, berkenaan tentang pluralitas, yaitu dengan demikian semua agama, kata mereka ya, agama sama dan tak lebih baik dari yang lain. Dan ini adalah pendapat yang keliru dan sudah dijelaskan oleh di dalam makalah. Baik, yang mana dijelaskan dalam makalah tersebut bahwa tentang pluralisme meyakini bahwa semua agama sama, ini adalah pemahaman yang keliru. Di mana yang penjelasan ulama-ulama terdahulu menjelaskan bahwa inna dina indallah Islam. Allah berfirman kan, sesungguhnya agama Allah yang Allah ridhai, dan selain dari agama tersebut maka adalah agama yang keliru karena sudah dijelaskan oleh Rasul. Dan keyakinan seorang muslim adalah ketika dengan agamanya, agama Islam lah, agama yang menjelaskan tentang kebenaran yang ada. Coba kita perhatikan secara akal kita saja. Dalam kitab yang mana yang sampai sekarang ini yang masih otentik dengan kebenarannya ilmiah, kan? Itu yang pertama. Kemudian yang di slide yang ke-16, yaitu yang kedua adalah pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Ini adalah menurut pemahaman mereka. Tapi untuk menurut pemahaman Islam, ini yang Majelis Ulama menjelaskan bahwa pemahaman mereka begini loh. Gitu kan? Yaitu mereka beranggapan semua pemeluk agama masuk surga dan hidup berdampingan. Dan menurut pandangan Islam sendiri, yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Enggak semua agama, tetapi orang-orang yang berserah diri. Siapa orang-orang yang berserah diri? Orang yang memeluk agama Islam. Orang yang, kan arti dari Islam adalah berserah diri. Misalkan pada masa Nabi Musa alaihissalam, ketika ia berserah diri kepada Allah, maka ia adalah orang Islam. Begitu pula misalkan orang-orang Nasrani yang berserah diri kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi mereka, yaitu Nabi Isa alaihissalam, pastinya mereka akan meyakini dengan kenabian dari Nabi Muhammad, mengikuti ajaran dari ajaran Nabi Muhammad, itu ajaran Islam. Misal salah satu contohnya saja, itu kan. Karena mereka menentang, tidak berserah diri dengan ajaran Nabi mereka sendiri, itu Nabi Isa alaihissalam,
maka ia telah berlepas diri dari untuk mengikuti atau berserah diri kepada Allah dengan aturan ajaran Allah. Itu yang dimaksud dengan yang agama yang lurus. Dan ini adalah pemahaman dari mereka yang dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian kami sedikit ingin menambahkan apa yang menjadi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Islam mengajarkan pluralitas tapi tidak berkecocokan dengan pluralisme. Baik, itu sedikit saja tentang tambahan dari slide yang ke-15 dan slide yang ke-16 terkait pluralisme agar lebih jelas